Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-thayyibin wa tahirin, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Aqsa beserta jajarannya, dan yang saya cintai, saya hormati semua jamaah Masjid Al-Aqsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa masuk ke hari 27, sebentar lagi Ramadan meninggalkan kita. Ya, mudah-mudahan Ramadan berikutnya kita dipertemukan lagi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tahun depan, insya Allah. Pandemi udah hilang, amin ya rabbal alamin. Karena ada satu qaul ulama, siapa yang berharap Ramadan itu segera pergi, itu juga termasuk dosa besar. Kenapa? Karena di dalam Ramadan itu pahala dilipat gandakan, ibadah kecil dilipat gandakan, tapi dia pengen cepat pergi. Artinya dia pingin rahmat Allah itu pergi. Nah, ini jadi dosa besar. Jadi kalau orang yang mengetahui hakikat daripada Ramadan, justru pengen Ramadan terus. Tapi biar bagaimanapun Allah mensyariatkan hanya 30 hari. Dan Ramadan bukanlah akhir dari ibadah kita, tapi ibadah kita, kata Allah, hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita wafat. Jadi setelah Ramadan ini, ibadah kita seharusnya lebih giat lagi. Dan alhamdulillah hari ini, tadi malam ke-27, banyak kaul ulama yang menyatakan bahwasanya lebih besar kemungkinan tuh Lailatul Qadar di malam 27. Jadi kalau di Mesir itu, kalau hari malam 27 itu mulai dari azan maghrib itu udah penuh masjid. Sampai sahur. Itu semua penuh masjid. Pada sholat tahajud, sholat tarawih buka di masjid, sahur di masjid. Karena memang kemungkinan besar gitu, bukan pasti sih, kemungkinan besar 27 gitu. Jadi mudah-mudahan yang tadi sholat baik taraweh, baik tahajud, ataupun ibadah lainnya. Nggak mesti juga di masjid, ada yang mungkin bersedekah, ada yang mungkin ngasih makan fakir miskin. Mudah-mudahan Allah catat sebagai Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, kita melanjutkan kajian yang lalu. Bulan kemarin masih tentang sifat ma'ani. Jadi kalau kita review ya pelajaran yang kemarin, jadi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang maha sempurna. Nah, sifat kesempurnaan Allah ini nggak terbatas, nggak terhitung. Tapi para ulama berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis mutawatir, juga dari dalil logika. Jadi ada 3 dalil. Al-Quran, hadis mutawatir, dan dari logika juga. Bahwasanya seluruh sifat kesempurnaan Allah dirangkum ya, dirangkum sekali lagi ya, atau terangkum berdasarkan penelusuran sampel dari setiap ayat dan hadis mutawatir dan pembuktian ilmiah dengan logika, itu terangkum ke dalam 20 sifat. Ya. Jadi 20 sifat yang terkenal ini bukanlah cuma 20. Jadi kalau dibilang sifat Allah ada 20. Dalam artian bukan cuma 20, tapi semua sifat Allah itu sempurna, tidak terbatas kesempurnaannya, tidak terhitung, tapi terangkum, sekali lagi, terangkum dalam 20. Nah, kita udah ngebagi sifat Allah ke dalam 4 waktu di awal-awal kita halaqah. Pertama, sifat nafsiyah. Yang kedua, sifat ma'ani salbiyah. Yang ketiga, sifat ma'ani. Yang keempat, sifat ma'nawiyah. Ini semua dalil dari Al-Qur'annya ada. Dalil dari hadis mutawatirnya ada. Dan ditambah lagi dengan dalil argumentasi yang berdasarkan logika. Nah, kemudian sifat nafsiyah itu sudah kita pelajari bahwasannya nafsiyah itu sifat wujud bagi Allah. Jadi kan kita bilang Allah maujud. Maujud itu artinya ada. Allah itu ada. Nah, jadi ada keberadaan eksistensi Allah merupakan sifat nafsiyah bagi Allah. Ini udah kita bahas panjang.
Ada yang namanya sifat salbiyah, ya sesuai dengan ayat Al-Quran, ya seperti sifat baqa, seperti sifat yang sifat qadim, seperti misalnya dalam ayat laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai sedikit pun dari makhluknya. Jadi Allah itu berbeda dari makhluknya. Kalau makhluknya makan, Allah nggak butuh makan. Makhluknya butuh tempat, Allah nggak butuh tempat. Makhluknya butuh, kalau hidup butuh oksigen, Allah nggak butuh. Nah, jadi itu artian dari laisa kamitslihi syai', yaitu sifat mukhalafah lil hawadisi. Allah berbeda dari makhluknya berdasarkan ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan Allah sedikit pun dari makhluknya. Nah, ini dinamakan sifat salbiyah. Ya, itu udah kita bahas panjang lebar di pembahasannya. Ada juga sifat ma'ani yang sekarang kita lagi bahas. Kalau sifat salbiyah itu hakikatnya kita menafikan kekurangan dari Allah. Misalnya mukhalafah lil hawadisi. Arti mukhalafah lil hawadisi kalau diterjemahkan itu artinya berbeda dengan makhluknya. Ya, artinya berbeda makhluknya, itu arti berbeda dengan makhluknya artinya adalah Allah tidak sama. Nah, kan kita negasikan Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka sifat salbiyah itu sifat yang menegasikan segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sifat ma'ani adalah sifat yang menunjukkan makna dan menunjukkan hukum tertentu pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan ada dalilnya di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis juga, nanti kita sebutkan. Sifat ma'ani itu ada sebentar ya. Ada 7. Pertama, al-ilmu. Al-ilmu itu artinya mengetahui. Ya, tapi pengetahuan kita dan Allah beda. Kalau kita mengetahui itu butuh eksperimen dulu misalnya. Butuh konsep dulu. Kita misalnya mau tahu apa itu manusia, kita mikirkan konsepnya. Kalau Allah, ilmunya beda sama ilmu manusia. Ilmu Allah tidak didasari oleh eksperimen, tidak didasari oleh konsep. Allah mengetahui secara mutlak tanpa ada eksperimen, tanpa didahului oleh ketidaktahuan. Kalau ilmu manusia didahului dulu dengan ketidaktahuan, baru tahu. Jadi ada jeda, tidak tahu, baru tahu. Kalau Allah tidak ada jeda, tidak tahu dulu baru tahu. Allah maha mengetahui. Sifat Allah mengetahuinya itu mutlak, semuanya tahu. Dan Allah mengetahui yang kecil, paling kecil, dan paling besar. Semuanya diketahui. Ini sifat al-ilmu, sifat mengetahui. Jadi ilmu itu kalau secara bahasa artinya mengetahui. Nah, kemudian ini udah kita bahas di pembahasan yang kemarin. Sifat ilmu. Kemudian sifat al-iradah, kehendak. Ini juga sudah kita bahas. Kehendak Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan kehendak kita. Kehendak Allah mutlak tanpa ada paksaan dan dorongan dari selain Allah. Kalau kita ada dorongan dari yang lain, kehendak kita tuh nggak mutlak, Bapak. Kehendak Allah mutlak. Yang ada lagi sifat al-qudrah, yaitu berkuasa. Kemudian ada sifat lagi namanya al-kalam, yaitu firman. Allah berfirman, ini belum kita bahas. Kemudian ada sifat as-sama, as-sam'u, mendengar. Kemudian ada sifat lagi basar, yaitu hidup. Nah, 7 sifat ini dinamakan sifat ma'ani. Ya, sekali lagi, 7 sifat ini dinamakan sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani ada 7. Ini rangkumannya, tapi sesungguhnya tidak terbatas. Nah, yang mau kita bahas pada pagi ini adalah 2 sifat aja. Pelan-pelan kita bahas. Sifat kudrah, berkehendak, dan sifat bukan berkehendak, menguasai, berkuasa, ya, dan sifat kalam, yaitu berfirman. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang benar. Ya, baik, kita mulai pembahasan al-qudrah, berkuasa. Ya, para ulama mendefinisikannya.
Ya, definisi di sini bukan hakikat. Ya, jadi yang namanya definisi itu ada yang mendefinisikan sesuatu dengan hakikatnya, ada yang mendefinisikan sesuatu dengan sifatnya, mendefinisikan sesuatu dengan faidahnya, dengan manfaatnya. Misalnya saya bilang, apa itu misalnya manusia? Manusia adalah makhluk yang berpikir. Itu hakikat manusia, makhluk yang berpikir. Tapi kalau saya bilang manusia adalah makhluk yang menulis. Menulis ini adalah sifat buat manusia. Menulis ini adalah karakter daripada manusia. Jadi kalau mendefinisikan sesuatu dengan karakter, definisikan sesuatu itu dalam ilmu mantik bisa dengan hakikatnya atau dengan karakternya. Nah, ini yang didefinisikan para ulama bukan berdasarkan hakikat. Karena nggak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah sendiri. Kita hanya mengetahui karakternya, mengetahui faidahnya, manfaatnya. Di sini para ulama mendefinisikannya, kudrah adalah sifat Allah yang qadim. Dengan sifat tersebut Allah menciptakan dan meniadakan sesuatu yang mungkin. Ya, jadi di sini sekali lagi saya ulangi, sifat Allah yang qadim. Nanti kita bahas qadim itu apa. Dengan sifat tersebut Allah menciptakan dan meniadakan sesuatu yang mungkin. Ya, berarti di sini ada 3 poin nanti yang mau kita bicarakan. Ya, pertama, qadim. Jadi sifat ini qadim. Qadim itu apa? Bapak-bapak, kalau qadim itu lawannya hadis. Hadis itu baru. Sifat Allah ini kudrah bukan sifat yang baru. Kayak sifat kita nih. Kita punya sifat kudrah berkuasa. Tapi sifat kita itu baru. Artinya tadinya nggak ada, kita kan nggak ada. Kemudian kita lahir, baru ada sifat kudrah. Nah, sifatnya Allah bukan seperti sifat manusia, tapi sifatnya qadim. Artinya bukan sifat yang baru bagi Allah, tapi memang sifat itu sudah ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu dari mana? Nah, taunya dari Al-Qur'an dan dari logika. Nanti akan kita sebutkan. Ya, jadi sifat kudrah ini sifatnya, karakternya qadim, bukan baru. Jadi ini sifat bukan tidak ada kemudian jadi ada, bukan. Sifatnya sudah ada dan tidak pernah lekang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, sifat ini punya tugas. Ya, yaitu menciptakan dan meniadakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mampu menguasai untuk menciptakan dan meniadakan. Jadi adanya alam semesta ini berdasarkan kudratullah. Sifat kudrahnya Allah. Tidak hancurnya alam semesta ini berdasarkan kudratullah. Kemudian adanya kita, meninggalnya kita, dapat rezekinya kita, hidupnya kita, itu berdasarkan kudratullah. Jadi kudratullah ini yang menciptakan dan meniadakan sesuatu. Kemudian berkaitan dengan sesuatu yang mungkin. Maksudnya apa? Ya, ini kalau mungkin untuk kita pahami sekarang, kita butuh di majelis yang awal. Halaqah yang pertama, bahwasannya Bapak-bapak, saya bahas, segala sesuatu itu ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang mungkin. Ya, ini dalam istilah ilmu tauhid. Jadi saya ulangi, sesuatu itu ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang mungkin. Ya, wajib di sini maksudnya adalah dia tidak mungkin tidak ada. Jadi wajib adalah tidak mungkin tidak ada. Contohnya, ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini wajib. Tidak mungkin tidak ada. Mustahil alam semesta ini tidak ada Allah. Tidak ada Allah yang menciptakan, yang mustahil. Bahkan kan sering saya ulang yang kisah Abu Hanifah dengan orang ateis, ya, bagaimana cuma dipatahkan dengan satu logika, bahwasannya kalau perahu aja tidak mungkin untuk menyusun sendiri jadi perahu, bagaimana dengan alam semesta? Masa perahu saja nggak bisa nyusun sendiri jadi perahu? Kita nggak pernah dalam realita tuh melihat sesuatu terbentuk kebetulan dengan sisi yang pas, ya, kemudian dengan aturan yang bagus, susunan yang bagus, nggak pernah ada. Pasti ada yang mengadakannya. Nah, apalagi alam semesta yang begitu kompleks, tidak mungkin.
kalau tidak ada yang menyusunnya. Ya, maka keberadaan Allah itu adalah sesuatu yang wajib. Ya, ini setelah difikirkan. Kemudian ada lagi yang namanya sesuatu yang mungkin. Mungkin itu artinya akal itu menghukumi boleh ada, boleh nggak ada. Seperti apa? Seperti wujudnya kita misalnya. Wujudnya kita ini mungkin. Ya boleh ada, boleh enggak. Karena kalau kita wujudnya kita itu tidak tidak menjadi sesuatu yang wajib, yang akal itu kalau nggak ada kita nggak mungkin nih nggak ada kita. Akal tidak menafikan itu. Juga wujud kita ini tidak mungkin tidak ada, akal juga tidak menafikan itu. Jadi wujudnya kita itu masuk ke dalam mungkin. Ya, ada lagi yang namanya mustahil. Mustahil itu akal pasti menolak, tidak akan ada. Misalnya apa? Contohnya, ya. Sesuatu yang mustahil, adanya manusia tanpa jasmani. Mustahil ada manusia tanpa jasmani. Kita nggak pernah ada, pasti akal akan menolak, nggak ada manusia tanpa jasmani. Masa ruh doang nggak mungkin. Itu bukan manusia. Maka ini mustahil. Ya, jadi segala sesuatu itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mungkin, ada yang hukumnya mustahil. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala, Qudratullah, berkuasanya Allah itu terhadap sesuatu yang mungkin, bukan terhadap sesuatu yang wajib atau sesuatu yang mustahil. Ya, ini kenapa sifat Allah Qudratullah berkaitannya dengan sesuatu yang mungkin? Karena kalau sifat Qudrah ini berkaitan dengan yang wajib, sedangkan yang wajib itu pasti ada, Qudrah mengadakan yang sudah ada. Lah bagaimana mengadakan yang sudah ada? Karena yang namanya wajib kan pasti ada, mengadakan yang sudah ada. Jadi tidak mungkin. Atau tidak mungkin juga berkaitan dengan yang mustahil. Ya, yang mustahil artinya kan pasti tidak ada. Qudrah mengadakan yang pasti tidak ada. Jadi berbalik hakikat, yang tidak ada jadi ada. Nah, ini berarti qudrah tidak berkaitan dengan yang mustahil. Jadi qudratullah, sifat kuasa Allah berkaitan sama sesuatu yang mungkin. Jadi seperti wujud kita, wujud alam semesta, wujud yang ada kita lihat semua, ini semuanya adalah termasuk mungkin. Ini 3 kriteria karakter dari sifat Qudratullah. Ya, jadi sifat Allah ini sifat karakternya qadim, kemudian inilah yang meniadakan dan menciptakan segala sesuatu, wazifahnya, tugasnya. Nah, kemudian berkaitan dengan yang mungkin. Sekarang dalilnya, tahu dari mana kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu maha kudrah, punya sifat kudrah. Oh, dalilnya di Al-Qur'an banyak banget. Tidak terhitung. Salah satunya yang terulang adalah ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir itu asal katanya kudrah. Qadir asal katanya kudrah. Berarti Allah punya sifat kudrah. Gitu ya, Bapak-bapak. Jadi dalil-dalil Al-Qur'an mana? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Berarti Allah punya sifat kudrah. Nah, kalau diartikan sesungguhnya Allah maha berkuasa. Lihat kata-kata maha berkuasa. Berarti Allah Subhanahu wa taala punya sifat kuasa. Zatnya kita hukumi maha berkuasa. Ya, ini dalil daripada Al-Qur'annya. Kemudian ya, dalil logika atau silogisme implikasi. Jadi Bapak-bapak ya, ini dalil logika, ini dipakai di dalam ilmu tauhid. Karena sejatinya tauhidnya kaum muslimin itu bukan perkara yang di luar akal, bukan yang nggak masuk akal. Enggak, kita jangan pernah tertipu dengan mengatakan bahwasannya akal ini tidak bisa mencapai kepada eksistensi wujudnya Allah. Tidak, akal itu mampu untuk mengetahui bahwasannya ada pencipta. Bahkan tanpa akal kita nggak bisa tahu ada pencipta. Loh, bagaimana dengan binatang? Binatang sudah fitrahnya Allah kasih iman. Malaikat udah fitrahnya Allah kasih iman. Dan makhluk-makhluk Allah yang lain yang udah fitrah Allah kasih iman. Manusia Allah kasih choice, pilihan. Mau beriman, mau enggak. Di dalam surat Al-Kahfi,
wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna jahannama lil kafirina. Itu ada ayatnya kan, siapa yang mau beriman silahkan, yang mau kufur silahkan. Allah memberikan akal manusia untuk berpikir bahwasannya tidak mungkin ada alam semesta tanpa adanya Allah. Makanya ayatnya afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kenapa kalian tidak menggunakan akal? Kenapa kalian tidak berpikir? Kenapa kalian tidak tadabur? Kenapa kalian tidak menelisik, meneliti, melihat? Itu ayatnya seperti itu, ajakan. Jadi dalil logika ini dipakai. Yang mengatakan misalnya jangan pakai akal dalam tauhid, lantas bagaimana kita bisa memahami adanya Allah tanpa akal? Nah ini kan rancu. Nah, makanya oleh ulama dipakai dalil logika, argumentasinya. Nah, kita ini jangan tertipu dengan filsafat-filsafat barat yang baru muncul, seperti misalnya Immanuel Kant. Dia mengatakan bahwasannya akal tidak bisa mengetahui eksistensi Tuhan. Tapi dia juga mengatakan akal tidak bisa menafikan keeksistensian Tuhan. Jadi dia ada ragu-ragu. Itu filsafat yang dibawa mereka. Tapi kita punya metode, punya manhaj dalam berpikir yang dimana akal tersebut tidak menafikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pondasi dasar daripada akidah Islam itu adalah dengan argumentasi logika. Ya, tidak mungkin alam semesta ini tidak ada yang menciptakan, itu tidak mungkin. Akal menolak. Kalau kita mau lihat Stephen Hawking yang sebagai ateis, ahli fisika, menafikan adanya eksistensi Allah, dia tidak mampu membuktikan kalau kursi rodanya itu tersusun sendiri. Dia nggak mampu membuktikan. Tapi mampu dengan bahasa yang terlihat ilmiah, ya, padahal Allah menyesatkan beliau dengan ilmunya, seakan-akan terlihat hebat. Padahal dia sendiri nggak bisa membuktikan kalau kursi roda yang dia duduk di atas itu terbuat sendiri, tanpa butuh pencipta. Dia nggak bisa. Nah, makanya akal itu akan menolak kalau mengatakan bahwasanya alam semesta ini terbentuk sendiri tanpa ada pencipta. Bahkan bapaknya filsafat sendiri, Aristoteles, itu dia mengatakan nggak mungkin ini kalau alam semesta bergerak sendiri. Pasti di belakangnya, di luar sana ada yang menggerakkan. Bahkan Socrates, ya, itu dibunuh oleh orang Yunani. Kenapa? Karena mengajak orang Yunani waktu itu untuk menyembah zat yang satu. Kata dia, kalau mau menyembah, sembahlah zat yang satu yang menggerakkan alam semesta ini. Diracunin. Ini bapaknya filsafat. Maka kita jangan tertipu dengan filsafat-filsafat barat sekarang. Itu kita tidak menggunakan itu. Kita punya manhaj metode yang setelah dipatenkan oleh kaum muslimin, oleh ulama-ulama kita, oleh para ahli tauhid, oleh Al-Imam Al-Ghazali, oleh Al-Imam Al-Iji, oleh para a'imah-a'imah lainnya. Dan kita kaum muslimin tidak menentangkan antara akal dan wahyu. Wahyu itu turun dari Allah untuk kita mengetahui cara beribadah, untuk kita mengetahui bagaimana ibadah yang Allah ridhoi. Akal untuk menguatkan wahyu itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akal dan wahyu tidak bertentangan. Ya, memang nanti di dalam fikih, di bab ibadah ada perkara yang susah untuk kita pahami dengan cara logika. Betul. Misalnya kentut membatalkan sholat. Loh, apa hubungannya? Kentut kok batalin sholat? Ini gimana ikatannya? Kalau kita mengatakan, misalnya ya, manusia membutuhkan oksigen, ini bisa kita teliti. Manusia dan oksigen, kenapa dia butuh? Itu bisa. Tapi kalau kita buktikan secara ilmiah, akliyah, secara akal, kenapa kentut bisa membatalkan sholat? Nggak bakalan kita nemukan. Ini di dalam bab ibadah. Jadi di dalam bab ibadah, rahasianya Allah tutup. Kenapa? Allah ingin melihat, apakah manusia akan tetap tunduk terhadap perkara yang belum dia pahaminya? Itu rahasia Allah. Jadi dalam bab ibadah, Allah tutup rahasia itu. Apakah manusia mau tunduk terhadap sesuatu yang belum dia sampai ke situ? Seandainya Allah mau buka rahasianya, akan difahami oleh manusia. Seandainya Allah mau buka rahasianya. Kenapa kentut batalin sholat?
Seandainya Allah mau buka rahasianya, pasti kita bisa memahami. Tapi ini Allah tutup rahasianya. Ketika Allah tutup rahasianya, mau nggak manusia tetap beribadah? Nah, inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bab ibadah, sebab akibat itu Allah tutup, akal tidak bisa mengetahuinya. Kita nggak bisa mengetahui sebelum turunnya Al-Quran, sebelum turunnya wahyu, akal kita nggak bisa tahu kalau wudhu itu syarat buat sholat. Wudhu sama sholat ini hubungannya apa? Kita nggak bakal tahu secara akal. Seandainya Al-Quran nggak turun, nggak bisa tahu. Kita nggak bisa tahu seandainya nggak ada hadis, nggak ada Quran, kalau kentut itu batalin wudhu. Akal nggak bakalan nyampe ke situ, nggak bakalan bisa. Ini butuh wahyu. Tetapi akal bisa mengetahui seandainya Al-Quran atau syariat tidak turun, akal bisa mengetahui alam semesta ini pasti ada pencipta. Pasti bisa. Nah, jadi ini harus kita pahami, Bapak-bapak. Jadi jangan sampai pas kita belajar tauhid, loh kok dalilnya logika? Enggak, logika juga dipakai untuk menguatkan bahwasannya wahyu tersebut benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pertentangan antara wahyu dengan akal, khususnya di dalam bab akidah. Nah, sekarang kita kembali ke permasalahan kita. Dalil logika atau silogismenya. Ini kan silogisme ada dua ya. Kalau di dalam nanti ada silogisme implikasi, itu yang menyatakan sebab akibat misalnya. Jika P sama dengan Q sama dengan P atau Q sama dengan Z, maka bla 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 bla, gitu kan. Jika A sama dengan B sama dengan C, maka gitu kan. Ini kan menyatakan sebab akibat. Nah, di dalam hal ini dalil logikanya menggunakan silogisme implikasi. Apa dalilnya? Kalau Allah itu Maha Qudroh, dalilnya adalah premis 1. Jika Allah tidak disifati dengan Al-Qudroh, maka tentu Allah disifati dengan lawannya, yaitu Al-Ajaz, lemah. Premis 2, sifat lemah bagi Allah itu mustahil. Allah itu nggak mungkin lemah, tidak mungkin Allah punya sifat lemah. Ya, jadi ini antara dua sifat yang bertentangan. Kalau nggak Allah disifati Qudroh, otomatis Allah maha lemah. Tapi kan mustahil Allah itu maha lemah, karena ayat Al-Quran tadi bilang, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala wajib disifati dengan Al-Qudrah. Pasti ada sifat Al-Qudrah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil logika, silogismenya. Ya, ini yang berkaitan dengan sifat Qudrah. Kemudian kita beranjak kepada sifat namanya Al-Kalam, berfirman. Allah Subhanahu wa taala punya sifat berfirman. Jadi Allah Maha berfirman. Ya. Sifat firman atau kalam itu apa? Al-kalam adalah sifat Allah yang qadim. Jadi semua sifat Allah itu qadim, bukan baru. Jadi bukan yang tadinya nggak ada jadi ada, bukan. Semua sifat Allah qadim, berbeda dengan sifat makhluknya. Dengan sifat tersebut Allah memerintah dan melarang. Maksudnya menurunkan wahyu. Jadi di wahyu itu kan kaitannya sama firmannya Allah. Di dalam wahyu ada apa? Aqimus shalah, dirikan salat, perintah. Ya kan? Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, larangan. Jadi itu semua adalah kaitannya dengan al-kalam, firmannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada yang penting. Wahyu yang ia turunkan kepada Rasulnya berupa lafaz Al-Quran, Taurat dan Injil merupakan ungkapan atau tanda akan sifat kalam. Jadi begini Bapak-bapak, kalamnya Allah, firmannya Allah, atau boleh kita katakan ucapan yang Allah lontarkan itu tidak sama seperti kita. Kalau kita dengan lafaz, dengan suara, kita butuh suara untuk bicara, kan ada suara. Dari suara itu ada gelombang, butuh lafaz, butuh takdim takhir. Ada yang di depan dulu, ada yang di belakang. Misalnya saya bilang Zaid pergi, Z dulu, A dulu, I dulu, D dulu, P dulu, E dulu, R dulu, G dulu, I dulu. Berarti ada tertib, ada susunan. Z, A, I, D. Nah, sifat Allah, sifat kalam, itu yang hakikatnya bukan seperti sifat kita, yang berupa lafaz. Maka pada hakikatnya firman atau ucapan Allah itu, dia bukan berupa lafaz. Tapi berupa apa? Berupa ya sifatnya makna. Ya, kayak misalnya di dalam syair Arab tuh ada dikatakan innal kalama lafil fuad wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila.
kalam itu, ucapan itu sebenarnya ada di hati. Jadi kita kan mengucapkan dalam hati. Misalnya kita mau sesuatu itu ada dalam hati. Bentuknya bukan berupa lafaz. Ya. Wa innama ju'ilal lisan 'alal fuadi dalila. Lisan kita itu sebagai petunjuk apa yang ada di dalam diri kita. Jadi ketika saya bilang bagus, atau saya bilang misalnya bagus. Jadi bagus itu bukan hakikatnya B-A-G-U-S, bukan itu. Hakikatnya adalah makna yang terkandung dari lafaz bagus. Jadi kalam atau ucapan yang sebenarnya itu bukan berupa lafaz. Nah, kalau kalamullah itu bukan seperti kalam kita, bukan seperti ucapan kita. Dia bentuknya bukan lafaz. Ya, kemudian bagaimana dengan Al-Quran, Taurat, dan Injil? Kan bentuknya lafaz. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, kan lafaz. Ya, Al-Quran kalamullah, lafaznya ini sebagai penunjuk akan, sebagai tanda akan kalamullah. Jadi yang hakikatnya kalamullah itu makna yang ada di balik lafaz Al-Quran. Lafaznya adalah sebagai dal, penunjuk. Misalnya saya bilang api. Yang namanya api itu, apinya apa lafaz api? Jelas api itu adalah apinya, bukan lafaz api. Nah, lafaz apinya huruf A, huruf P, huruf I sebagai penunjuk daripada hakikat api. Begitu dengan kalamullah. Jadi lafaz yang terkandung di dalam Al-Quran, dia sebagai tanda terhadap atau sebagai ungkapan terhadap makna hakiki dari kalamullah. Jadi Al-Quran firman Allah bukan firman Allah, tetapi lafaznya itu sebagai tanda dari hakikat firman Allah. Makanya kata Sayyidah Aisyah, baina dafataihi kalamullah. Di antara dua lembaran Quran ini, mushaf itu adalah kalamullah. Maksudnya dia tanda sebagai bukti, sebagai ungkapan daripada kalamullah yang sesungguhnya. Tapi kalamullah yang sesungguhnya bukan berupa lafaz, tapi yang dikandung dari lafaz Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita tidak salah paham ya. Jadi sekali lagi saya ulangi biar tidak salah paham. Ya, lafaz Al-Quran dia bisa kita katakan firman Allah tapi majaz. Yang hakikinya adalah makna yang dibalik lafaz itu adalah kalamullah. Kenapa kok seperti itu? Karena Allah itu tidak disifati dengan sifat hadis, sifat baru. Ya, kalau lafaznya itu adalah sesuatu yang baru. Allah bukanlah sesuatu yang baru, tapi sesuatu, Allah itu adalah zatnya maha qadim. Ya, jadi makna yang dibalik lafaznya kalamullah, firman Allah. Kemudian ada tiga poin ya. Pertama, sifatnya qadim seperti yang tadi. Dengan sifat kalam, tugas sifat kalam adalah mewahyukan, merintah dan melarang. Kemudian lafal pada kitab-kitab suci merupakan tanda, bukan hakikat al-kalam. Tapi kalau kita bilang, ya kalau dibilang ya itu kalamullah, tapi yang hakikatnya adalah makna yang terkandung di balik lafaz. Kemudian ya, dalil dari Al-Qur'an apa kalau Allah itu punya sifat firman? Dalilnya surat An-Nisa 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah berfirman kepada Nabi Musa dengan langsung. Nah, jadi gimana dengan langsung? Allah Subhanahu wa taala mewahyukan bukan dalam bentuk lafaz. Nabi Musa langsung faham. Nabi Musa langsung menangkap dan diungkapkan oleh Nabi Musa dengan bahasa Ibrani. Begitu juga ketika Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad ketika wahyu turun itu seperti gemerincing lonceng. Jadi bukan berupa lafaz. Kemudian ditangkap oleh Nabi Muhammad dan diungkapkan dalam bahasa Arab. Dan itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bukti Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan mengulangkan ungkapan itu di depan Jibril alaihi salam. Jadi yang kita baca alhamdulillahirabbil alamin sampai Anas itu juga kalamullah, tapi yang hakikatnya adalah di balik lafaz itu. Kemudian dalil dari logikanya bagaimana? Oh, kalau sifat kalam Bapak-bapak tidak ada dalil logikanya. Jadi kita tidak bisa mengetahui sifat kalam, sifat firman Allah dengan dalil logika. Kita hanya mengetahuinya dari dalil Al-Quran. Kenapa? Karena dalil logika tidak nyampe untuk mengetahui hakikat kalam, hakikat firman Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau tadi kudroh, seandainya Allah nggak kudroh, berarti Allah lemah. Kalau di kalam, seandainya Allah tidak firman, apakah disifati Allah bisu? Enggak juga.
Allah nggak berfirman belum tentu bisu. Maka di sini logika tidak bisa mencapai pada pembuktian sifat kalam. Makanya dalil sifat kalam itu dari Al-Quran. Jadi kita mensifati Allah Maha berfirman. Dalil mana? Dari Al-Quran saja. Ya. Kemudian berarti udah kita pahami sifat Allah, sifat kudrah, mengetahui, dan sifat kalam berfirman. Sekarang Bapak-bapak terakhir saya mau sebutkan, ada syubhat dari kalangan orientalis. Ya, ini ada syubhat dari kalangan orientalis. Jadi orientalis ini Bapak-bapak gencar banget menyerang kaum muslimin. Dan mereka, jangan disangka, syubhat mereka itu nggak gampang. Makanya untuk menghadapi mereka butuh argumentasi. Nggak bisa kita menghadapi mereka dengan ceramah. Tobatlah kepada Allah, nggak bisa, nggak ilmiah. Nggak diterima, malah diketawain. Kembalilah kepada sunnah, nggak bisa. Mereka juga nggak percaya, saya nggak percaya Quran, nggak percaya sunnah, bagaimana saya mau tobat? Dan orientalis ini gencar Pak. Ini mungkin yang orang-orang yang bukan spesialis dalam bidang usuluddin nggak tahu syubhat-syubhat yang dilemparkan orang orientalis. Tapi ini ngeri-ngeri, orientalis hafal Quran, bahkan sama kiroatnya semua Pak. Lancar dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Makanya kalau dibilang, ada yang bilang nggak jamin orang hafal Quran itu masuk surga. Benar, orientalis hafal Quran, tapi apa masuk surga? Ya kalau mereka mati dalam kufur nggak masuk surga. Nah yang bikin masuk surga apa? Mengamalkan Qurannya. Walaupun kita hafal An-Nas doang, tapi diamalin Quran, insya Allah surga. Makanya orang yang hadis dalam bahwasannya hafal Quran dikasih mahkota, itu bukan yang sekedar hafal doang. Bahkan orang yang nggak hafal 30 juz, cuma sejuz doang, tapi dia lancar, tajwidnya benar, bacaannya benar, dia mengamalkan, dapat mahkota insya Allah. Walaupun cuma sejuz. Jadi hafalan ini sebenarnya bukan kadar finalnya, bukan. Ini orientalis luar biasa Bapak. Dan bukan hanya hafal Quran doang, tapi seluruh literasi Islam dikuasain. Dipelajarin sampai grammarnya. Makanya kaum muslimin itu saya menyerukan untuk mempelajari khazanah Islam ini, literasi Islam ini harus ada yang mempelajarinya dengan cara mendalam. Pelajarilah ilmu nahwunya, ilmu sorof, bayan, ma'ani, badi. Untuk apa? Untuk mendefense agama kita. Agama kita di defense itu bukan cuma semangat doang, bukan cuma sekedar angkat ini takbir gimana, bukan, dengan ilmu. Ini ilmu kita harus kita pelajari untuk mendefense. Karena bagaimana kita mau berhadapan sama orientalis, kita nggak punya ilmunya, masa mau ceramah? Kan nggak bisa. Harus dengan defense yang ilmiah. Nah, ini orientalis salah satunya syubuhatnya ada yang dari kiroat, dia masukin syubuhat. Ada yang dari sifatullah ma'ani, akidah. Mereka berpikir begini, seandainya kita memasukkan syubuhat di dalam akidah, akidah itu adalah pondasi dasar Islam, dan kalau mereka ragu dalam akidahnya, maka semuanya akan runtuh. Nah itu liciknya begitu. Nah kalau kita nggak punya literasi Islam, nggak tahu bagaimana mau menghadapi mereka. Makanya di sini berharap sekali kaum muslimin untuk lebih mendalami lagi ilmu-ilmu di agama Islam ya yang memumpuni ya. Baik, kita masuk ke syubhat orientalis. Syubhat orientalis ini dalam bidang kalam, firman Allah ya. Di dalam surat An-Nisa ya, ayat 171 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Ya, kalau diartikan ada kata innama. Innama itu artinya hanya. Ya. Jadi Al-Masih Isa bin Maryam ya, itu tidak lain hanyalah utusan Allah dan kalimatnya. Lihat fokus di dalam kata wa kalimatuhu, dan kalimatnya. Nah ini orang talis bertanya nih, oke, berarti Isa bin Maryam itu kalimatnya Allah. Oke, kata mereka. Oke. Ya, kata mereka kalimatnya. Orientalis ini katanya mereka Isa bin Maryam adalah kalimatnya. Sekarang mereka bertanya, oke, Isa bin Maryam itu kalimatnya Allah. Sekarang kalimatnya Allah ini itu makhluk apa bukan? Diciptakan apa bukan? Tuh kata mereka.
Ya ini kan katanya Isa bin Maryam adalah kalimatnya Allah. Pertanyaan saya, kata orientalis, ini kalimat Allah makhluk atau bukan? Diciptakan atau bukan? Ya, kalau kalimatnya Allah ini bukan makhluk, bukan ciptaan Allah, artinya itu adalah firman-Nya sesungguhnya. Jadi Nabi Isa itu firman-Nya Allah, sedangkan firman Allah itu bukan makhluk Allah, tapi hakikat dari Allah. Berarti Isa bin Maryam adalah Allah. Berarti benar dong kalau gitu orang-orang Nasoro, Isa itu Allah Subhanahu wa taala. Wow, bahaya kan begini. Kalaupun firman-Nya Allah itu bukan adalah makhluk, berarti dari tidak ada menjadi ada Allah ciptakan. Dari nggak ada Allah ciptakan jadi ada. Berarti sebelum lahirnya Nabi Isa, Allah nggak punya kalimat, Allah nggak punya firman. Nah loh, bagaimana? Ya kan? Ini sampai ke sini orientalis sih Pak. Yang mereka mau adalah kaum muslimin dipaksa mengakui bahwasannya Isa bin Maryam adalah Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini main-main ini. Ini kalau kita nggak punya silogisme, nggak punya argumentasi akliyah bagaimana? Dan mereka terus merongrong akidah kaum muslimin. Wah bahaya. Makanya harus ada ulama dalam artian ulama, bukan ulama dalam artian penceramah. Ulama yang dia ilmuwan, paham akan literasi dan khazanah kaum muslimin, khazanah ilmu agama Islam. Kalau penceramah sih banyak, kita mau cari semua di mana-mana tempat penceramah banyak banget. Tapi kalau ulama dalam artian yang sesungguhnya memang dia paham literasi Islam, punya kapasitas, itu yang jarang Bapak-bapak. Itu yang sangat sulit untuk dicetak. Karena butuh belajar step by step, butuh belajar menguasai beberapa disiplin ilmu. Ini yang sulit. Nah, jadi gimana jawabannya? Kita lihat ya. Jadi kata mereka kan, kita lihat ya, Bapak-bapak, yang namanya kalimat Allah, ini kita berusaha jawab, yang namanya kalimat Allah, ya, dalam menciptakan sesuatu, Allah itu pakainya kun. Tahu dari mana? Surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Jadi Allah itu kalau mau sesuatu cuma ngucapin kun. Berarti dalam menciptakan sesuatu Allah pakai kun. Kun itu kalimatnya Allah. Ya kan? Dalam menciptakan Nabi Isa juga pakai kun. Maka di sini yang pertama harus kita ketahui bahwasannya yang namanya kalimat Allah itu pada hakikatnya kun, bukan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu pada hakikatnya bukan kalimat Allah, tapi kun adalah kalimat Allah. Ya, kita buat kalimat Allah adalah kun. Nabi Isa dampak dari kalimat kun. Ya, sekali lagi. Kalimatnya yang hakikatnya adalah kun. Tahu dari mana? Dari surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Berarti kalimatnya, kalimat Allah yang hakikatnya adalah kun. Nabi Isa dampak dari kalimat kun. Lantas kenapa Nabi Isa disifati dengan kalimatnya? Seperti dalam surat tadi An-Nisa. Wa kalimatuhu. Nabi Isa itu kalimatnya. Jawabannya adalah, pertama kita harus ketahui ya, secara akal dan syariat sudah dipastikan bahwa kalimatnya atau kalimat Allah adalah kata kun, bukan Nabi Isa. Ya, jadi kalau orang talis bilang Nabi Isa itu kan adalah kalimatnya Allah, bukan. Kalimatnya Allah bukan Nabi Isa-nya, tapi kun. Nabi Isa adalah dampak daripada kalimat Allah, kun. Lantas kenapa ada Nabi Isa? Nabi Isa disifati dengan kalimatullah. Kalimatnya disifati kepada Nabi Isa. Nabi Isa adalah kalimat Allah untuk menunjukkan dalam penciptaan Nabi Isa itu murni atas kehendak Allah. Karena yang namanya lafal kun itu menunjukkan Allah berkehendak. Artinya Nabi Isa itu murni keberadaannya itu atas kehendak Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua, bahwasannya antara penciptaan Nabi Isa dan iradatullah dan kehendak Allah itu tidak ada jeda, tidak ada perantara. Kalau kita ada perantara, perantaranya berhubungan, misalnya suami istri, kemudian ada perkawinan, kemudian ada perantara. Nabi Isa karena antara kehendak Allah dan penciptaan Nabi Isa itu cepat dan tanpa perantara, maka Allah sandarkan seakan-akan Nabi Isa itu adalah kalimatullah. Ini dia jawabannya. Ya, maka kita katakan kepada orientalis, wahai orientalis, jawabannya adalah kalimatnya yang sesungguhnya itu bukan Nabi Isa. Jadi yang engkau katakan
Nabi Isa adalah kalimatullah, itu bukan sesungguhnya. Ini Nabi yang sesungguhnya adalah pada kalimatullah adalah kun. Yang kedua, Nabi Isa disifati dengan kalimatnya, ini merupakan gaya bahasa Arab, merupakan majaz. Dalam bahasa Arab itu ada namanya majaz, Pak. Misalnya saya bilang, seorang pemimpin, seorang presiden membangun ibu kota. Yang membangun ibu kota kuli bangunan apa presiden? Kuli bangunan. Tapi presiden, kuli bangunan nggak bakalan ada tanpa ada mandat dan perintah dari presiden. Maka gaya bahasa yang saya sampaikan ini majaz. Presiden membangun ibu kota, bukan presidennya langsung. Masa presiden langsung ngetok-ngetok gedung DPR gini ngebangun, kan nggak mungkin. Tapi yang ngebangun adalah kuli. Kuli itu nggak bakalan ada kalau nggak ada mandat dan perintah dari presiden. Maka saya katakan presiden itu membangun ibu kota. Nah, di sini Al-Quran dengan gaya bahasa majaz. Katanya Nabi Isa itu kalimatuhu. Padahal kalimatuhu atau kalimatnya adalah kun, bukan Nabi Isa. Tapi karena tidak ada jedanya antara kun dengan wujudnya Nabi Isa, dan tidak ada perantaranya, dan menunjukkan bahwasannya wujudnya Nabi Isa adalah atas murni iradatullah, kehendak Allah, maka Allah sifati Nabi Isa dengan kata kalimatuhu. Nah, ini dia jawaban yang kita jawab kepada orientalis. Nah, ini untuk menjawab ini, Pak, ini jawaban dari Syekh Ramadan Al-Buti. Ya, ini saya nukilkan. Beliau itu seorang ulama besar, cendekiawan Islam, ilmuwan Islam. Ya, ini saya tidak tahu kalau orientalis ini nggak ketemu Syekh Ramadan Al-Buti dan memasukinya ke dalam akidah kaum muslimin. Makanya ini kita sangat butuh dengan adanya para ulama, ada ilmuwan Islam. Kita butuh terhadap orang yang faham akan literasi Islam, akan keilmuan Islam. Nah, disinilah fungsinya ulama. Makanya repot kalau nggak ada ulama. Dalam artian ulama, bukan ulama dalam artian yang pandai ceramah. Karena di sini beda antara penceramah dengan ulama. Penceramah itu bahasa Arabnya khutobah. Kalau ulama itu kalau diartikan harfiah artinya ilmuwan. Kadang ada ulama yang dia pandai berceramah, ada. Tapi ada juga ulama yang nggak pandai berceramah, ada. Dia pandainya berargumentasi, pandainya dia menerapkan kaidah-kaidah ilmiah. Tapi disuruh ceramah nggak bisa. Banyak yang di kaum muslimin ulama yang nggak pandai berceramah. Tapi disuruh nulis, disuruh membukukan, disuruh membantah orang-orang teroris, mereka paling fasih. Banyak juga dari kalangan penceramah tidak ulama. Bisa dia ceramah, membuat jamaah tertawa, tapi disuruh seperti ini tidak bisa. Nah, yang dibutuhkan oleh kaum muslim adalah ulama. Untuk mendefense agama kita ini siapa? Dan untuk mencetak ulama ini nggak mudah. Butuh proses, butuh belajar disiplin-disiplin ilmu, butuh sokongan dana, butuh ini. Makanya kita selaku kaum muslimin, ini pesan terakhir saya, marilah dorong ya dari kalangan muslimin untuk mempelajari literasi kaum muslimin. Ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu kalam. Ini semua untuk mendefense agama kita, agama Islam dengan ilmiah. Jadi insya Allah selama ada ulama yang benar ulama, agama Islam aman. Karena di pundak ulama lah agama Islam ini bisa tegak. Nah, ini Bapak-bapak ya. Jadi orang orientalis itu berpikirnya seperti itu. Dia ngacak-ngacak. Kalau kita nggak ada ilmu, wah bahaya nih. Seperti dalam lafaz, ada katanya kan mereka berkata, katanya Al-Quran itu udah direvisi, kata dia. Buktinya apa? Qiraatnya tuh beda-beda. Misalnya dalam surat Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Qiraat lain bilang, laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Oh, Al-Fatihah. Satu bilang Maliki Yaumiddin, satu bilang Maliki Yaumiddin, nggak panjang maknya. Wow, itu tandanya Al-Quran tuh udah bingung tuh kaum muslimin. Al-Quran udah direvisi. Lah ini kalau nggak ada yang menghadapi ini, siapa gitu kan? Nanti masuk ke dalam akidah kaum muslimin bahaya. Makanya saya sangat bersedih ketika Syekh Ramadan Al-Buti meninggal. Beliaulah yang paling banyak mendefense agama Islam daripada serangan-serangan kaum orientalis. Saya sangat sedih. Siapa lagi penggantinya sekarang? Kita nggak tahu. Nah, seperti ini. Kalau mau dikatakan Zakir Naik, mohon maaf, Zakir Naik belum menguasai literasi Islam dengan baik. Dia dari sains, dari kedokteran, kemudian menjadi pembicara. Tapi dia belum menguasai ilmu balaghahnya.
ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', ilmu kalam, ilmu mantiq, ilmu usul fikih, ilmu fikih ini belum dikuasai. Suatu saat kalau tergelincir bagaimana? Makanya kita butuh yang memahami ini dengan pemahaman yang bagus. Nah, mudah-mudahan di Indonesia ini akan selalu ada. Mudah-mudahan ulama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kaum muslimin diselamatkan dari segala mara bahaya. Kesimpulannya, hari ini telah kita membahas dengan singkat sifat Allah yang dua, sifat kudrah dan sifat kalam. Kudrah artinya maha berkehendak, kalam artinya kudrah artinya berkehendak, kalam artinya berfirman. Itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Yang benar hanyalah dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Dan saya pun masih dalam tahap belajar, mohon doanya. Wa minallahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.